Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ketemu lagi dalam matematika mudah. Kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan dan volume emas untuk STMI kelas 6. Kali ini kita akan membahas 10 buah soal tentang luas permukaan dan volume emas. Mudah-mudahan dengan pembahasan video kita kali ini adik-adik lebih bisa memahami bagaimana cara mencari luas permukaan, cara mencari volume emas. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Volume luas permukaan bangun di atas adalah titik-titik. A. Volume sama dengan 1225 cm3. Luas atau L sama dengan 891 cm2. P sama dengan 1225 cm3. L sama dengan 931 cm2. P sama dengan 1225 cm3. L sama dengan 933 cm2. Dan yang D, volume sama dengan 1225 cm3. L sama dengan 941 cm2. Oke, untuk soal nomor 1 ini yang ditanyakannya volume dan luas permukaan. Lihat soal ini volumenya dari A sampai D sama 1225 ya. Kita cari adalah luas permukaan. Volumenya sudah pasti 1225. Tapi lihat ini adalah 5 segi dengan alasnya berbentuk segi panjang. Diketahui dari soal panjang alasnya 21, lebarnya 7 cm, tinggi sisi tegaknya 28. Tinggi sisi tegak dan tinggi limas adalah 25 cm. Saja yang ditanyakan adalah volume luas permukaan. Volume, ingat volume 5 segi. Rumusnya adalah 1/3. Karena alas berbentuk segi panjang berarti panjang kali lebar dikali tinggi limas. Volume sama dengan 1/3 kali panjang kali lebar dikali tinggi limas. Lalu kita masukkan yang diketahui. Volume sama dengan 1/3 kali panjangnya 21, lebarnya 7 berarti 21 kali 7 dikali 25. Di tinggi limasnya yang ini 25. Berarti volume sama dengan 1/3 kali 21 kali 7 kali 25. 21 bagi 3, 7. 7 kali 7, 9. Kali 25, 1225. Jadi volumenya adalah 1225 cm3. Ulang lagi, 21 bagi 3, 7. 7 kali 7, 9. 9 kali 25, 1225 cm3. Di volume limas dari soal nomor 1 adalah 1225 cm3. Selanjutnya sudah dapatkan volume, kita cari luas lagi. Luas sama dengan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Luasnya sama dengan alasnya, luas alas panjang kali lebar ditambah setengah kali keliling persegi panjang kali tinggi sisi tegak. Jadi luasnya sama dengan panjang kali lebar ditambah setengah kali keliling persegi panjang dikali tinggi sisi tegak. Luasnya sama dengan panjang kali lebar 1 kali 7 ditambah 2 kali 2 kali keliling persegi tengah dari keliling persegi panjang 2 ditambah 2L. 2 dikali 21 tambah 7 atau 2 dikali ditambah L. Juga rumusnya 2 ditambah 2L. 2 dikali ini, kalau di sini 2 dikali P tambah L. 21 tambah 7, 28. 28 2 bagi 2 habis berarti 28 dikali 28. 21 kali 7 147. 8 kali 28 784. Untuk kita tambahkan
7 cm kuadrat ditambah 780 cm kuadrat sama dengan 931 cm kuadrat. Jadi setelah kita lihat volumenya 1225 dan luasnya 931, jawabannya adalah opsi yang B. Volume 1225 cm kubik dan luasnya 931 cm kuadrat. Lihat soal nomor 1 ini merupakan 5 segi 4 dengan alasnya berbentuk persegi panjang. Ketahui panjang alasnya 21 cm, lebar alasnya 7 cm, tinggi sisi tegaknya adalah 28 cm, dan tinggi limas adalah 25 cm. Tanyakan volume dan luas permukaan. Cari dulu volume. 1/3 kali luas alas. Alasnya berbentuk persegi panjang berarti 1/3 dikali panjang kali lebar dikali tinggi limas. Volume sama dengan 1/3 dikali 21 kali 7 kali 25. 21 bagi 3 7. 7 kali 7 49. 9 dikali 25 1225 cm kubik. Jadi volumenya adalah 1225 cm kubik. Lanjut untuk luas permukaan. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Luas permukaan sama dengan luas alasnya panjang kali lebar tambah setengah kali keliling segi panjang kali tinggi sisi tegak. Sisi tegaknya ini 28, berarti luas alasnya panjang kali lebar 21 kali 7 ditambah setengah kali 2 keliling persegi panjang 2P tambah 2L atau 2 dikali P tambah L. 2 dikali 21 tambah 7 28 kali 28. 2 bagi 2 habis. 28 kali 28 780. 21 kali 7 147. Luas permukaan sama dengan 147 cm kuadrat ditambah 784 cm kuadrat. Luas permukaan sama dengan 931 cm kuadrat. Jadi untuk soal nomor 1 volumenya 1225 cm kubik, luas permukaannya adalah 931 cm kuadrat. Jawabannya volume dan luas permukaan bangun di atas adalah opsi yang D. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Di soal nomor 1 ditanya volume dan luas permukaan 5 segi. Oke, sebelum kita lanjut ke soal yang kedua, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dibantu juga dengan like dan share-nya. Sudah, terima kasih. Langsung kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Ketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk segitiga dengan panjang 9 cm dan tingginya 12 cm. Ini berarti panjangnya alasnya, berarti alasnya 9 cm dan tingginya 12 cm. Jika tinggi limas 19 cm, maka volumenya titik-titik cm kubik. A 270, B 272, C 278, C 180. Ini limas. Kita lihat mama soalnya dulu. Ketahui limas ini kelasnya berbentuk segitiga nih. Kelasnya dengan panjangnya 9 cm. Alas segitiganya itu bentuk 9. Tingginya 12, berarti tinggi limasnya 15 cm. Berarti ini limas segitiga. Di volumenya sama dengan, kita lihat di soal alasnya 9, tingginya 12 dan tinggi limasnya 15. Maka yang ditanyakan adalah volume. Maka volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Alasnya berbentuk segitiga, setengah kali alas dikali tinggi atau alas kali tinggi per 2. Di volume sama dengan 1/3 dikali 2 kali alas dikali tinggi kali tinggi limas. Jadi volume sama dengan 1/3 dikali 2 dikali 9 kali 12 dikali 15. 9 dibagi 3 dapat 3. 12 bagi 2 6. 3 kali 6 18. 18 dikali
15 sama dengan 270 cm kubik. Jadi jawabannya adalah option yang A, itu 270 cm kubik. Di soal nomor 2 kita lihat, ketahui 5 segitiga dengan alasnya. Di alasnya adalah dengan alas segitiganya 9 cm dengan tinggi segitiganya 14 cm, sedangkan tinggi limasnya adalah 15 cm. Ditanyakan volume. Jadi volume sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Ketahui alasnya berbentuk segitiga, berarti 1/3 dikali 1/2 kali alas dikali tinggi limas. Volume sama dengan 1/3 dikali 1/2 alasnya 9 dikali tingginya 12. 1/2 kali 9 dikali 12 dikali 15. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 2, 6. 3 dikali 6, 18. 18 dikali 15 sama dengan 270 cm kubik. Jadi untuk soal nomor 2, diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk segitiga dengan panjang 9 cm dan tingginya 12 cm. Jika tinggi limas 15 cm, maka volumenya 270 cm kubik. Jawabannya option yang A. Jadi pahami adik-adik ya untuk soal nomor 1 dan 2. Lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, volume dari sebuah limas segitiga adalah 672 cm kubik. Jika ukuran alas limas berturut-turut 12 cm dan 16 cm, maka tinggi dari limas tersebut titik-titik cm. A16, B18, B21, B24. Lihat di soal. Diketahui volumenya 672 cm kubik. Alas limas berturut-turut. Alasnya 12 dan tingginya 16. Tinggi alasnya. Maka ditanyakan adalah tinggi dari limas. Maka kita cari volume sama dengan ini alasnya alas limas segitiga. Berarti volume sama dengan 1/3 kali 1/2 kali alas kali tinggi dikali tinggi limas. Kita masukkan nilai volumenya 672 dikali 1/3 dikali 1/2, masukkan alasnya 12, tingginya 16 dan dikali tinggi limas. Tinggi limasnya yang akan kita cari. 12 bagi 3, 16 bagi 2, 8 kali 8, 32. Di 672 sama dengan 42 kali tinggi limas. Ulang lagi, 12 bagi 3 dapat 16 bagi 2, 8 dikali 8 sama dengan 42 dikali tinggi limas. Jadi 672 sama dengan 32 kali tinggi limas. Tinggi limas sama dengan 672 dibagi 32 sama dengan 21 cm. Jadi jawabannya adalah option yang C. Volume dari sebuah limas segitiga adalah 672. Diketahui volumenya 672 dengan alasnya 12 cm dan tingginya 16. Ditanyakan tinggi limas. Jadi kita cari limasnya, berarti limas segitiga. Di volume sama dengan 1/3 kali tengah kali alas dikali tinggi kali tinggi limas. Masukkan nilai volumenya 672 sama dengan 1/3 kali 1/2 kali 12 dikali 16 dikali tinggi limas. 672 sama dengan 12 bagi 3, 4, 16 bagi 2, 8. 4 kali 8, 32 dikali tinggi limas. Tinggi limas sama dengan 672 dibagi 32 sama dengan 21 cm. Jawabannya adalah option yang C. Di soal nomor 3, volume dari sebuah limas segitiga adalah 672 cm kubik. Jika ukuran alas limas berturut-turut 12 cm dan 16 cm, maka tinggi dari limas tersebut
21 cm. Jawabannya yaitu option yang B. Lanjut pembahasan soal yang keempat. Soal yang keempat yaitu sebuah limas segitiga sama sisi mempunyai sisi alas 12 cm dan tinggi alasnya 8 cm. Jika tinggi sisi tegak segitiga selimutnya adalah 20 cm, maka luas permukaan limas tersebut titik cm A 108, B 110, D 116, D 118. Maka kita pahami dari soal dulu. Yang diketahuinya alasnya 12 dan tingginya 8 dan tinggi sisi tegaknya adalah 20 cm. Maka ditanyakan adalah luas permukaan limas. Kita masukkan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Luas alas sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi. 1/2 dikali 12 kali 8 ditambah tegaknya berarti 3 kali luas, berarti kali 3 dikali 1/2 dikali 12 kali 20. Jadi 12 bagi 4 dapat 10 bagi 2 dapat 10. 4 kali 10 40. Ini 12 bagi 2 12 bagi 3 lah 20 bagi 2 10. Itu ini tepukan dapatnya, tingginya 8 seharusnya di sini kita tambahin dulu. Dikali 8. Ini 3 dikali setengah kali 12 dikali 8 dikali 20 basis tegaknya. 12 bagi 4, ini 12 bagi 2 46. 6 kali 3 18 kali yang gampangnya mana ya, ini 12 bagi 3 dapat ini dulu cek dulu atau dulu ini berarti 3 kali setengah kali 12 6 18 kali 8 18 kali 8 4 360 berarti luas permukaan kita cek dulu 12 tegaknya yaitu 12 jadi 48 ditambah 360 benar ya, kalikan 8 jadi 12 kali 8 kali 20 sama dengan 360. Jadi luas sama dengan 48 cm kuadrat tambah 360 cm kuadrat. Luasnya sama dengan 408 cm kuadrat. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya yaitu option yang A 408 dengan diketahui A nya 12 cm, tingginya 8 dan tinggi tegaknya 20 cm. Tanyakan luas permukaan. Kita cari dulu luas permukaannya. Nanti 12 kali 8 dikali 20 salah sekali luas seluruh tegak 2,5 kali 12 kali 8 ditambah 3 kali setengah kali 12 kali 8 kali 20 sama dengan 8
tambah 360. Di luasnya sama dengan 408 cm kuadrat. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah option yang A. Lanjut untuk soal yang ke-5. Sebuah limas segitiga mempunyai alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alasnya 8 cm, tinggi 6 cm. Jika tinggi sisi tegak segitiga limas 12 cm, maka luas permukaan limas tersebut sama dengan 7 cm kuadrat. A 160, B 164, C 166, D 168. Lihat dulu soal yang diketahui di soal. Alasnya 8, tingginya 6, dan tinggi limas atau tinggi sisi tegaknya adalah 12 cm. Tanyakan luas permukaan limas. Luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Untuk mengetahui jumlah luas seluruh sisi tegak, kita harus mengetahui sisi miring alas limas dengan rumus Pitagoras terlebih dahulu. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan C kuadrat. 100, 6 kuadrat, 36, 8 kuadrat, 64. 36 tambah 64, 100. Jadi C sama dengan 10. Jadi luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Luas sama dengan setengah kali alas dikali tinggi ditambah setengah dikali keliling segitiga ditambah tinggi sisi tegak. Luas sama dengan 1/2 dikali 8 dikali 6 tambah 1/2 dikali 8 tambah 6 tambah 10 dikali 12. Luas sama dengan 24 cm. 8 kali 6 48 atau 8 bagi 2 kali 6 24. 8 tambah 6 14 24. 24 bagi 2 12. 12 kali 12 140. Jadi luas sama dengan 168 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah option yang D. Di soal nomor 5 kita lihat hanya alasnya 8, tingginya 6, tinggi limasnya 12, maka ditanyakan luas permukaan limas. Maka luas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Mengetahui jumlah luas seluruh sisi tegak, kita harus mengetahui sisi miring alas limas dengan rumus Pitagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. 36 tambah 64 100. Berarti C kuadrat sama dengan 100. C sama dengan akar dari 100 10. Dapatkan sisi miringnya baru bisa kita cari luas permukaan. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Luas sama dengan 1/2 kali alas dikali tinggi ditambah 1/2 dikali miring segitiga kali tinggi sisi tegak. Luas sama dengan 1/2 kali 8 dikali 6 ditambah 1/2 dikali 8 tambah 6 tambah 10 dikali 12. 8 bagi 2 4 kali 6 24 ditambah 14 24 dikali 2 12 kali 12 140 cm kuadrat. 24 ditambah 140 sama dengan 168 cm kuadrat. Jadi untuk soal nomor 5, sebuah limas segitiga mempunyai alas bentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas 8 dan tingginya 6, maka tinggi sisi tegak segitiga selimut 12 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah 168 cm kuadrat. Jawabannya adalah option yang D. Kita lanjut soal yang ke-6. Sebuah bangun berbentuk limas. Alasnya berbentuk persegi dengan sisi 18 cm. Jika tinggi limas tersebut 10 cm, maka volumenya titik-titik cm kubik. A 2150, B 2160, C 2164, D 2170. Kita lihat dulu yang diketahui di soal. Diketahui limas segi 4 dengan alasnya berbentuk persegi. Berarti sisinya berarti 18. Tinggi limasnya adalah 20. Yang ditanyakan adalah volume limas. Jadi volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas. Luas alasnya berarti sisi kali sisi kali tinggi limas.
volumenya sama dengan 1/3 kali 18 dikali 18 dikali 20. 18 dibagi 3, 6. 6 dikali 18 sama dengan 108. 108 dikali 20 jawabannya yaitu 2160 cm3. Jawabannya adalah opsi yang B. Dari soal nomor 6, diketahui S-nya 18 cm dan tinggi limasnya adalah 20 cm. S ini adalah sisi. Limas segi 4 berbentuk segi, tapi sisinya 18. Ditanyakan volume. Berarti volume sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Alasnya berbentuk segi, berarti sisi kali sisi luasnya. 1/3 dikali sisi dikali tinggi limas. Volume sama dengan 1/3 dikali 18 dikali 18 dikali 20. 18 bagi 3, 6. 6 dikali 18 sama dengan 108. 108 dikali 20, 2160. Jadi volume soal nomor 6, 2160 cm3. Jawabannya adalah opsi yang B. Oke, untuk soal nomor 6, sebuah bangun berbentuk limas. Alasnya berbentuk persegi dengan sisi 18 cm. Jika tinggi limas tersebut 20 cm, maka volumenya 2160 cm3. Jawabannya adalah yang B. Lanjut untuk soal yang ke-7. Sebuah limas segi 4, volumenya 1725 cm3. Tingginya 27 cm. Maka luas alas limas tersebut cm². A 510, B 512, C 520, D 525. Lihat yang diketahui dari soal dulu. Volumenya adalah 4725 cm3. Sedangkan tinggi limasnya adalah 27 cm. Luas alas, volume sama dengan luas alas dikali 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Kita masukkan volumenya 4725 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali 27. Kita bagi 27 bagi 3, 9. Luas alas 4725 dikali 9 dikali luas alas. Nah, 27 bagi 3 dapat 9. 9 dikali luas kali luas alas. Luas alas sama dengan 4725 dibagi 9 sama dengan 525 cm². Soal nomor 7, yang diketahui volume limas segi 4 adalah 4725 cm3. Sedangkan tinggi limasnya adalah 27 cm. Ditanyakan adalah luas alas limas. Tentu caranya cukup gampang. Kita cari volume sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi limas. Kita masukkan volumenya 4725 sama dengan 1/3 dikali luas alas. Luas alasnya yang akan kita cari dikali tinggi limasnya 27. 27 bagi 3 dapat 9. Jadi 1725 sama dengan 9 dikali luas alas. Luas alas sama dengan 4725 dibagi 9 sama dengan 525 cm². Jadi untuk soal nomor 7, sebuah limas segi 4, volumenya 4725 cm3, jika tingginya 27 cm, maka luas alas limas tersebut adalah 525 cm². Jawabannya adalah opsi yang B. Kita lanjut untuk soal yang ke-8. Soal yang ke-8, sebuah bangunan berbentuk limas segi 4 dengan panjang sisi alas 3 meter dan 5. Ini limasnya berbentuk segi panjang nih. Dengan tinggi limasnya 4 meter. Volume bangun tersebut meter kubik.
A20, D21, D22, D25. Ini yang limasnya adalah 5 segi 4 dengan alasnya berbentuk segi panjang. Maka alasnya diketahui panjangnya 3 meter, lebarnya 5 meter, dan limasnya 4 meter. Maka bisa ditanyakan adalah volume limas. Maka volume sama dengan 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi limas. Volume sama dengan 1/3 dikali 3 dikali 5 dikali 3 bagi 3 1. 5 kali 4 20. Jadi volumenya limasnya adalah 20 meter kubik. Jadi jawabannya adalah option yang A. Ketahui di sebuah soal limasnya adalah 5 segi 4. Alasnya berbentuk segi 4 dengan panjangnya 3 dengan lebarnya 5. Dan di limasnya adalah 4. Ditanyakan adalah volume limas. Volume sama dengan 1/3 dikali P dikali L dikali tinggi limas. 1/3 dikali 3 dikali 5 dikali 4. 3 bagi 3 1. 1 kali 5 kali 20. Jadi volumenya adalah 20 meter kubik. Bangunan soal nomor 8, sebuah bangunan berbentuk 5 segi dengan panjang sisinya alasnya 3 meter, 5 meter, tinggi limasnya adalah 4 meter. Jadi volume bangun tersebut adalah 20 meter kubik. Jawabannya adalah opsi yang A. Tadi pahami adik-adik ya untuk soal nomor 1 sampai dengan 8. Kita lanjut untuk soal yang ke-9. Sebuah limas segi 4 memiliki alas berbentuk segi dengan panjang sisi 50 cm jika tinggi sisi tegak 75 cm. Maka luas permukaannya titik-titik cm kuadrat. A 10.000, B 10.250, C 10.500, D 11.000. Lihat yang diketahui dari soal dulu. Alasnya berbentuk persegi, berarti sisinya 50 cm. Tinggi sisi tegak berarti 75 cm. Ditanyakan luas permukaan limas. Maka bisa kita cari luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Maka luasnya sama dengan alasnya, luas alas sama dengan sisi kali sisi tambah tengah dikali keliling persegi dikali tinggi sisi tegak. Luasnya sama dengan luas sisi kali sisi 50 kali 50 ditambah keliling persegi 4 kali S, berarti 1/2 dikali 4 kali 50 dikali tinggi sisi tegaknya 75 kali 50 kali 50 berarti 1500 ditambah kali 50 200 bagi 2 100 kali 75 1500. Jadi luasnya mukanya itu 2500 tambah 7500 yaitu 10.000 cm². Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Ketahui dari soal nomor 9 nih, limasnya berbentuk alasnya berbentuk persegi dengan sisinya 50 cm. Tinggi sisi tegaknya itu 75 cm. Ditanyakan luas permukaan limas. Maka bisa kita cari luas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Luasnya sama dengan sisi kali sisi tambah 1/2 dikali keliling persegi dikali tinggi sisi tegak. Luas sama dengan 50 kali 50. Dapatnya 2500. Setengah dikali keliling persegi dikali tinggi sisi tegak. Persegi rumusnya 4 kali S. 1/2 dikali 4 kali 50 kali 75. 4 kali 50 200 bagi 2 100 dikali 75 7.500. Jadi luas permukaan 2.500 cm² ditambah 7.500 cm² sama dengan luas permukaan sama dengan 10.000 cm². Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Dari soal nomor 9, sebuah limas segi 4 memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 50 cm dan tinggi sisi tegaknya 75 cm, maka luas permukaannya adalah 10.000 cm². Kita
Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal kita untuk pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-10. Mudah-mudahan dengan pembahasan luas permukaan dan volume limas, adik-adik bisa memahami tentang bangun ruang limas tentunya. Kita lihat soal yang ke-10, yaitu soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soalnya alas sebuah limas berbentuk persegi, tinggi limas 36 cm, volume limas 1452 cm3, maka panjang rusuk alas limas titik cm, A8, B9, B11, B13. Kita lihat dulu yang diketahui di soal. Diketahui di soal tinggi limas yaitu 36 cm. Dan soal yang kita selanjutnya volume 1452 cm3. Yang ditanyakan adalah panjang rusuk limas. Nanti panjang rusuk atau sisinya nih. Kita cari volume sama dengan 1 kali sisi kali tinggi limas 1452. Kita masukkan volumenya 1452 sama dengan 1/3 dikali S kuadrat dikali 36. 36 bagi 3 dapat 12. Berarti 1415 dikali 12 dikali S kuadrat atau 12 dikali S kuadrat. S kuadrat sama dengan 1452 dibagi 12. Ini kesalahan nih. 1452 dibagi 12 sama dengan 121. Jadi S-nya akar dari 121 yaitu 11. Jawabannya yaitu berarti sisinya 11 cm. Jadi jawabannya adalah, jadi panjang sisi atau rusuk limas adalah 11 cm. Jawabannya yaitu opsi yang D. Kita ketahui dari soal nomor 10, tinggi limasnya yaitu 36 cm. Volumenya 1452 cm3. Yang ditanyakan panjang rusuk limas atau sisi alas limasnya yang ditanya. Maka bisa kita cari alasnya bentuk persegi, berarti volume sama dengan 1/3 dikali S dikali tinggi limas. 1452 sama dengan 1/3 di S kuadrat dikali 36. 36 bagi 3 12. Berarti 12 S kuadrat. 1452 sama dengan 12 S kuadrat. S kuadrat sama dengan 1452 dibagi 12 sama dengan 121. S kuadrat sama dengan 121. Berarti S sama dengan akar 121 sama dengan S sama dengan 11. Jadi panjang sisi atau rusuk limas sama dengan 11 cm. Jawabannya adalah opsi yang D. Jadi soal nomor 10 adalah sebuah limas berbentuk persegi dengan tinggi limasnya 36, volume limas 1452 cm3, maka panjang rusuk alas limas titik cm. Jawabannya yaitu 11 cm. Demikian dulu pembahasan soal-soal kita tentang luas permukaan dan volume limas dari soal 1 sampai 10. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya dan bisa membantu adik-adik dalam lebih paham dan mengerti tentang cara mencari luas permukaan dan volume limas tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa ajak juga teman adik-adik yang lain untuk bisa belajar bersama dan menonton video pembelajaran kita tentunya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berprestasi tentunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Udah.